Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait keterampilan untuk menjadi profesional dengan tema kemampuan beradaptasi dan merangkul perubahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eureka Exceldia Imar, NRP 13. Sebagai pendahuluan, perkembangan industri saat ini semakin cepat. Sebagai seorang pekerja, kemampuan beradaptasi adalah bekal agar dapat bertahan dalam persaingan industri. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan proses kerja yang berubah akan membuat kita lebih tahan banting di dunia kerja. Jadi di sini sangat penting sekali kemampuan beradaptasi itu sebagai bekal dalam kita di dunia industri agar kita dapat tahan banting. Kemudian, apa itu kemampuan beradaptasi? Mampu beradaptasi berarti mampu merespon perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Beradaptasi juga berarti memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, serta dapat melakukan problem solving. Mampu beradaptasi di tempat kerja penting agar kita dapat menerapkan pendekatan berbeda untuk melakukan pekerjaan kita. Seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, mampu beradaptasi di tempat kerja ini eh, sangat penting untuk kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Selanjutnya, sedangkan merangkul perubahan itu sendiri yaitu eh, karena kecepatan perubahan di tempat kerja masa depan, orang harus gesit dan mampu merangkul perubahan. Otak kita tidak hanya perlu fleksibel, tetapi kita juga harus bisa beradaptasi karena kita diharuskan menyesuaikan diri dengan tempat kerja serta keahlian yang ada. Keterampilan yang penting selama revolusi industri 4.0 adalah kemampuan untuk kita melihat perubahan bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berinovasi. Di sini merangkul perubahan sendiri yaitu di mana cara pandang kita dalam melihat eh, perubahan-perubahan yang ada, khususnya dalam revolusi industri 4.0, di mana kita dapat mengambil kesempatan untuk kita dapat semakin bertumbuh dan berinovasi. Jadi dapat dapat diartikan di mana ketika kita dapat beradaptasi dengan mudah, di situ juga kita dapat merangkul perubahan dengan fleksibel atau dengan mudah. Kemudian bentuk-bentuk dari kemampuan beradaptasi. Di sini ada 7 poin yang saya catat. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Kedua, kemampuan interpersonal. Ketiga, kemampuan problem solving. Keempat, kemampuan kerjasama tim. Kelima, kemampuan researchful. Keenam, kemampuan organisasi. Dan yang terakhir, ketujuh, rasa ingin tahu. Untuk yang pertama, kemampuan komunikasi. Kemampuan beradaptasi dapat bergantung pada seberapa efektif komunikasi kita dengan rekan tim maupun atasan. Mampu berkomunikasi dengan baik menunjukkan keinginan kita untuk dapat terus berkembang dalam pekerjaan. Kemampuan mendengar aktif dan bentuk komunikasi lain seperti komunikasi nonverbal adalah aspek adaptasi yang sama pentingnya. Di sini contoh mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa kita memiliki perhatian dalam bekerja. Pentingnya komunikasi dalam dunia kerja dapat dapat dengan mudah juga bila kita terapkan, kita dapat beradaptasi dengan mudah. Selanjutnya, kemampuan interpersonal. Mirip dengan komunikasi efektif, kemampuan interpersonal berperan penting dalam kemampuan adaptasi. Mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik dapat membantu kita menghindari kesalahpahaman dalam bekerja. Interpersonal sendiri di sini maksudnya yaitu di mana kita dapat memahami apa yang orang katakan maupun perintahkan dan kita dapat melakukan sesuai dengan uh, apa yang diperintahkan maupun sebaliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan problem solving. Beradaptasi dengan perubahan juga dapat bergantung pada kemampuan problem solving. Kita dapat menggunakan kemampuan ini untuk menemukan solusi yang menghambat pekerjaan kita. Selain itu, kemampuan ini membuat kita mengamati dan menganalisis masalah dan seperti apa solusinya yang efektif.
Jadi, kita dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan pada pekerjaan kita agar menjadi lebih baik. Problem solving juga sangat penting, di mana kita dapat menggali masalah-masalah apa yang ada, kemudian mencari solusinya untuk dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya yang keempat, kemampuan kerjasama tim. Kemampuan kerjasama tim penting untuk melakukan adaptasi dengan kepribadian dan dinamika kerja yang berbeda-beda. Hal ini terutama jika kita bekerja dalam tim yang terdiri atas berbagai latar belakang yang berbeda. Mampu bekerja dalam tim yang beragam serta menangani konflik, perbedaan ide, dan dinamika lainnya akan menunjukkan seberapa adaptif kita dalam lingkungan tersebut. Jadi, kita dapat terlihat dapat beradaptasi ketika kita dapat bekerja sama dengan tim, di mana dalam suatu tim pasti terdiri dari latar belakang orang yang berbeda-beda. Disitulah letak di mana kita dapat dituntut untuk beradaptasi. Selanjutnya yang kelima, kemampuan resourceful. Seringkali kita mengetahui apa yang akan dikerjakan tetapi tidak memiliki sumber yang cukup. Jika kita mudah beradaptasi, kita akan dapat mencari sumber daya dan teknik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Hal ini akan membuat kita dapat bertahan dalam kondisi kerja apapun. Resourceful di sini maksudnya di mana kita dapat menggali sumber-sumber, tidak hanya dari satu sumber, tapi kita dapat mencari berbagai sumber yang ada. Di sini juga nantinya dapat menyelesaikan problem solving seperti poin yang ada di sebelumnya. Selanjutnya, kemampuan organisasi. Skill organisasi diperlukan agar kita dapat beradaptasi di dunia kerja. Hal ini termasuk dalam mengatur dan menjaga area kerja tetap rapi selama bekerja. Saat kita mempertahankan area kerja, dokumen, dan aspek lain dari pekerjaan kita dengan teratur, kita dapat lebih siap ketika dibutuhkan dalam keadaan mendesak. Jadi kemampuan organisasi di sini lebih ke arah di mana kita dapat mengatur uh, area kerja kita agar tetap rapi dan terlihat nyaman. Selanjutnya, yang ketujuh, rasa ingin tahu. Jika kita memiliki kemampuan adaptasi yang baik, perubahan tidaklah menakutkan untuk kita. Sebaliknya, perubahan akan menggelitik rasa ingin tahu kita. Apapun yang menonjol atau berbeda akan membuat kita penasaran. Ketika merasa penasaran, kita jadi terdorong untuk mempelajarinya. Kita juga tidak takut dengan ide, saran, atau kritik yang membangun. Jadi di sini dasarnya yaitu kita mulai dengan rasa ingin tahu, di mana kita dapat nantinya akan menggali berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga kita dapat mencari berbagai sumber yang ada juga terkait resourceful untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja sebagai problem solving yang ada di poin sebelumnya. Sebelum mengakhiri, ada satu quotes dari Charles Darwin dalam teorinya. Dia pernah mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Jadi di sini maksudnya bukanlah spesies yang paling kuat atau yang paling cerdas yang mampu survive atau bertahan, tetapi merekalah yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.